Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilda Irsyad Badrika. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu BPOM strip MD, yaitu memiliki arti Badan Pengawas Obat dan Makanan. Strip makanan dalam, yaitu khususnya makanan dalam negeri. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembentukan BPOM Strip MD. Jadi Badan BPOM MD ini adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di sini sudah diatur pada Kepres 103 strip 2001 itu tentang kedudukan, tugas fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Nah, di sini Badan POM sendiri itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, untuk kemudian di sini fungsi dari BPOM sendiri itu saya akan memberikan contoh fungsi ada 4. Yang pertama yaitu untuk pengujian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Kemudian yang kedua itu sebagai pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang ketiga yaitu koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM. Kemudian untuk yang keempat sebagai pemantauan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan. Nah, untuk kemudian saya di sini akan menjelaskan apa aja kewenangan yang dimiliki oleh Badan POM tersebut. Yang pertama yaitu penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. Dan yang kedua sebagai perumus kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. Yang ketiga, yaitu penetapan sistem informasi di bidangnya. Kemudian yang keempat, pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi dan makanan. Kemudian selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Jadi BPOM tersebut itu melakukan pengawasan obat dan makanan. Dan di sini ada 2 pelaksanaan. Yang pertama itu dengan cara pre-market evaluation atau sebelum dipasarkan itu Badan POM tersebut melakukan evaluasi terlebih dahulu. Kemudian untuk yang kedua itu post market controlling atau setelah dipasarkan itu Badan POM sendiri itu melakukan yang namanya itu controlling atau untuk pengecekan. Nah, di sini akan dijelaskan ya untuk pre-market evaluation sendiri. Jadi pre-market evaluation itu sebagai pengatur regulasi dan standarisasi. Yang kemudian sebagai lisensi dan sertifikat industri di bidang obat makanan berdasarkan cara pembuatan yang baik. Kemudian untuk registrasi dan evaluasi produk sebelum diizinkan beredar. Jadi sebelum memiliki apa? Sebelum memiliki sebelum masuk ke pasar itu harus memiliki registrasi dan evaluasi produk.
Di sini contohnya yaitu nomor izin edar. Kemudian dijelaskan juga untuk post market controlling. Nah, di sini ada tiga contoh post market controlling yang dilakukan oleh Badan POM. Yang pertama itu pre-audit dan pasca audit, iklan dan promosi produk. Kemudian riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan. Kemudian eh, pemeriksaan fasilitas produk, distribusi dan pelayanan termasuk sampling dan pengujian laboratorium serta penegakan hukum. Nah, di sini akan menjelaskan sedikit tentang persyaratan yang harus dilakukan eh, agar mendapatkan surat edar, yaitu yang disahkan oleh BPOM. Yang pertama saya akan menjelaskan dari pra-registrasi atau sebelum pendaftaran, yaitu harus memiliki satu master formula, yang kedua surat perjanjian kerjasama kontrak atau distribusi atau pengemas jika ada. Kemudian yang ketiga yaitu surat penunjukan produk impor. Kemudian akan menjelaskan juga syarat apa aja yang dibutuhkan untuk registrasi tersebut. Jadi untuk registrasi tersebut harus memenuhi yang pertama itu sertifikat analisa bahan baku dan kemasan. Yang kedua sertifikat analisa produk jadi. Kemudian yang ketiga itu cara pembuatan produk. Yang keempat merupakan protokol dan hasil uji stabilitas. Dan yang kelima itu rancangan desain kemasan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu hasil praregistrasi. Jadi untuk memenuhi syarat yang terakhir itu kita harus eh, semuanya memenuhi syarat yang praregistrasi tersebut yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.